Di video kali ini kembali kita akan membahas sebuah contoh soal ya berkaitan dengan materi gerak harmonik sederhana fisika SMA kelas 10. Nah, kebetulan soal ini saya ambil dari pertanyaan yang disampaikan di kolom komentar. Ya, soalnya cukup menarik, singkat tetapi ini berkaitan dengan pemahaman konsep kita terkait dengan periode. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Jadi di sini ada sebuah partikel pada medium yang sedang bergetar dengan persamaan posisi Y sama dengan 0,2 sin 8 pt cm. Nah, partikel akan berhenti untuk ketiga kalinya dalam waktu berapa sekon. Jadi soal ini berkaitan dengan periode, ya. Kalau kita berbicara tentang partikel yang sedang bergerak harmonik sederhana atau sedang bergetar, maka nanti ada istilah periode ya, Dek ya. Periode atau lengkapnya periode getaran itu adalah waktu yang dibutuhkan bagi partikel untuk membentuk satu getaran, ya. Kalau simbolnya adalah T besar. Nah, kita mulai dulu dari grafik posisi terhadap waktu, ya. Jadi nanti kalau kita gambarkan, ini gambarnya nggak usah bagus-bagus ya, Dek ya. Sumbu vertikal ini mewakili simpangan, ya. Nanti satuannya dalam sentimeter biasanya atau dalam meter. Kemudian untuk sumbu mendatar, sumbu horizontal ya, ini mewakili waktu. Kalau waktu itu simbolnya adalah T kecil, satuannya sekon. Ya, bedakan dengan T besar. Jadi kalau T kecil itu waktu, kalau T besar itu adalah periode, ya. Nah, nanti bentuk grafik fungsi posisi terhadap waktu dari benda yang sedang bergerak harmonik sederhana itu adalah seperti grafik fungsi sinus ya kalau di matematika, ya. Nah, persamaan umumnya dari partikel yang sedang bergerak harmonik sederhana itu adalah Y sama dengan A kali sin dalam kurung omega T plus minus theta 0. Ya, kita pelan-pelan saja sambil kita mengingat-ingat materi. Jadi sekali lagi, Y itu adalah simpangan. Kemudian A itu adalah simpangan yang paling jauh atau amplitudo, begitu ya. Nah, kalau digambar ya, ini adalah amplitudo ya, Dek ya, simpangan yang paling jauh. Ketika pas di tengah-tengah sini, ini simpangannya sama dengan 0. Ya, ini posisi seimbang. Kalau yang di atas ini amplitudo, simpangan yang paling jauh. Jadi nanti kalau digambarkan, dibayangkan begitu ya. Mula-mula benda diam ya di sini ya, kemudian dia bergetar, maka setelah mencapai simpangan yang paling jauh dia akan berhenti sesaat ya sebelum akhirnya dia berbalik arah kembali menuju ke posisi seimbang. Nah, di posisi seimbang ini kecepatannya paling besar ya. Jadi kecepatannya maksimum, maka dia akan meneruskan pergerakannya ke bawah. Nah, sehingga akhirnya dia mencapai simpangan yang paling jauh kembali. Nah, ini berarti juga amplitudo ya, Dek ya. Nah, bedanya apa? Kalau dari grafik ini, bedanya hanya dari sisi tanda. Jadi kalau yang di atas itu tandanya plus, kalau yang di bawah ini tandanya minus. Nah, itu aja ya, selebihnya sama. Kemudian di sini berarti dia akan berhenti sesaat. Ya, sebelum akhirnya dia berbalik arah kembali menuju ke posisi seimbang. Terus seperti ini, ya. Inilah yang disebut sebagai satu getaran. Jadi intinya ketika benda itu berada pada posisi yang paling jauh dari keseimbangan atau amplitudo, ya, maka benda tersebut akan berhenti sesaat sebelum akhirnya dia berbalik arah. Nah, ini yang penting. Sekarang kita bergeser ke omega, ya. Omega itu adalah kecepatan sudut. Jadi yang seperti huruf W itu dibaca omega ya, Dek ya. Nah, kecepatan sudut itu rumusnya adalah 2πf. Bedakan dengan kecepatan linier. Kalau kecepatan sudut itu satuannya radian per sekon. Ya, kalau kecepatan linier nanti satuannya meter per sekon atau sentimeter per sekon, ya. Omega itu sama dengan 2pi dikalikan dengan frekuensi. Itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua adalah kalau kita hubungkan dengan periode. Jadi omega itu sama dengan 2pi dibagi dengan T besar. 2pi dibagi dengan periode, ya. Nah, kalau frekuensi itu adalah banyaknya getaran dalam 1 sekon, ya. Jadi nanti satuannya adalah getaran per sekon atau biasanya dikenal dengan nama hertz, begitu ya. Lalu kalau periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu getaran. Jadi kalau dari gambar ini, dari sini ke sini itu adalah satu periode, ya. Ini adalah satu periode. Jadi berapakah waktunya di sini itu adalah menunjukkan satu periode. Misalkan ini 10 sekon, berarti kalau ditanya berapakah periode getaran, maka jawabannya adalah 10 sekon.
Berarti nanti kalau ditanya berapakah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 2 getaran, ya berarti 2 kali 10 sama dengan 20 sekon, dan seterusnya. Sampai sini bisa dipahami ya. Lalu di sini ada θ 0. Nah, ini walaupun tidak ada kaitannya dengan soal, kita bahas secara singkat ya. Jadi θ 0 itu adalah sudut fase awal ya. Ini soalnya sudah kita bahas ya di beberapa video kita sebelumnya. Linknya sudah saya sertakan di video kita kali ini. Jadi singkatnya sudut fase awal itu adalah sudut fase ketika T sama dengan 0. Ya, ketika partikel mulai pertama kali bergerak. Yaitu ketika T-nya sama dengan 0 ya. Coba perhatikan kalau ini T-nya sama dengan 0, berarti omega kali 0 sama dengan 0. Nah, yang di dalam tanda kurung ini tinggal plus minus θ 0. Makanya disebut sudut fase awal ya. Jadi tandanya di sini bisa plus, bisa minus. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Nah, di soal yang ditanyakan adalah partikel akan berhenti untuk ketiga kalinya dalam waktu berapa sekon. Coba kita kembali ke sini ya. Ini benda mula-mula berada pada posisi seimbang. Lalu dia akan bergerak naik ya, dia akan bergetar naik. Kemudian saat mencapai titik yang paling jauh, mencapai amplitudo, mencapai simpangan yang maksimum, dia akan berhenti untuk pertama kalinya. Jelas ya? Lalu dia akan berbalik arah, kemudian sampai posisi seimbang, kecepatannya maksimum, lalu dia akan terus ke bawah, kembali lagi di sini mencapai simpangan maksimum ya. Jadi kalau ini kecepatannya maksimum, simpangannya sama dengan 0. Nah, kalau di sini kecepatannya sama dengan 0, simpangannya maksimum, berarti dia akan berhenti untuk kedua kalinya ya. Lalu dia akan berbalik arah kembali, mencapai posisi seimbang, kecepatannya kembali maksimum, maka dia akan terus bergerak ke atas ya. Nah, kurang lebih semacam ini ya. Kembali lagi di sini dia akan berhenti sesaat ya, karena dia mencapai amplitudo, mencapai simpangan yang paling jauh ya. Berarti ini berhenti untuk ketiga kalinya. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapakah nilai T. Nah, ini T-nya berapa? Saat partikel berhenti untuk ketiga kalinya. Nah, kita tahu kalau dari sini ke sini, itu kan satu periode. Ya, maka yang ini adalah seperempat periode ya, Dek ya. Jadi ini seperempat periode. Ini saya tulis dulu ya. Jadi ini seperempat periode. Nah, dari mana? Coba perhatikan baik-baik. Kalau ini adalah satu periode. Ya, ini satu periode ini. Ini 1 T. Kalau ini saya potong jadi dua bagian, berarti begini ya. Ini adalah setengah T. Nah, ini setengah T. Ya. Kalau ini saya potong lagi, ya, maka nanti tinggal yang begini aja ya. Nah, ini adalah seperempat T. Jadi ini 1 T, yang ini setengah T, yang ini seperempat T. Ya. Maka berarti ini adalah seperempat T. Berarti dari awal sampai sini ada 1/4 T ya, 1 T ditambah 1/4 T itu sama dengan 1/4 T. Berarti T kecil sama dengan 1/4 T besar. Nah, sekarang tugas kita adalah menghitung berapakah T besar, berapakah periode partikel ya. Dari mana? Dari persamaan posisi. Ya, acuannya nanti ini. Y sama dengan A sin omega T plus minus θ 0. Coba kita kembali ke sini ya. Y sama dengan 0,2 sin 8 pt. Berarti 0,2 itu menunjukkan apa? Ini menunjukkan simpangan yang paling jauh. Ya, amplitudonya 0,2 cm. Kemudian 8pi ini menunjukkan kecepatan sudut ya, Dek ya. Jadi yang dekat, yang nempel dengan T ini kan omega. Nih ya, omega T. Berarti nanti omeganya sama dengan 8pi radian per sekon. Nah, kalau θ 0-nya ini kebetulan sama dengan 0 ya. Jadi sekali lagi di sini omeganya sama dengan 8pi radian per sekon. Nah, karena kita mau mencari T besar, maka yang kita gunakan adalah rumus omega sama dengan 2pi dibagi dengan T. Nah, saya tulis ini ya. 2pi dibagi dengan T. Omeganya sama dengan 8pi. Berarti 8pi sama dengan 2pi dibagi dengan T. Pi-nya kita coret, 2 dengan 8 kita coret, ini sama dengan 4. Ya, maka T besar sama dengan 1/4 sekon. Ya, jadi nanti kalau ditanya berapakah periode partikel, ya, jawabannya adalah 1/4
sekon. Ya, periode getarannya adalah 1/4 sekon. Nah, karena yang ditanya di sini adalah kapan partikel akan berhenti untuk ketiga kalinya, berarti kita kembalikan ke rumus semula ya, ke persamaan semula. T sama dengan 1/4 T. Nah, ini 1/4 T itu sama dengan 5/4 T. Ya, berarti ini 5/4 kita kalikan dengan 1/4. Ya, berarti 5/4 kali 1/4 sama dengan 5/16 sekon. Berarti di sini itu adalah 5/16 sekon. Sehingga kalau ditanya, partikel akan berhenti untuk ketiga kalinya dalam waktu berapa detik? Jawabannya adalah dalam waktu 5/16 sekon. Ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini berkaitan dengan materi gerak harmonik sederhana ya, secara khusus berhubungan dengan konsep periode ya, fisika SMA kelas 10. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Kemudian bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, kemudian klik like dan share di sosial media kalian. Baik, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Semoga bermanfaat dan tentunya tetap semangat.